Lah gitu deh. Selamat siang semuanya. Mohon menunggu sampai 13:10 ya. Dari kita menunggu partisipan yang lainnya hadir.
Selamat siang, selamat datang di webinar persiapan pelaporan SPT pengusaha. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pada webinar siang hari ini. Perkenalkan, saya Evita yang akan menjadi moderator pada siang ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan agenda siang hari ini ya. Agenda pertama, kita akan dibuka dengan sambutan dari Bu Nur Hikmah, selaku Direktur dari My Legalitas. Lalu kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Nadia Daniati, selaku Tax Researcher Senior Associate pajak.io, yang akan menjelaskan mengenai persiapan pelaporan SPT pengusaha. Sesi terakhir kita akan membuka Q&A, dan bagi partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengisi di kolom chat dengan format nama bisnis, dan pertanyaannya yang akan dibacakan oleh moderator sesuai dengan urutan. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin bertanya saat sesi sharing session berlangsung, bisa langsung tulis aja ya di kolom chat, dan nanti saya akan bantu tanyakan. Oke, untuk selanjutnya, mari kita mulai acara webinar hari ini dengan sambutan dari Bu Nur Hikmah, Direktur dari My Legalitas. Selamat siang Bu Nur Hikmah, apa kabarnya Bu? Siang Bu Evita, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Evita? Alhamdulillah baik-baik juga Bu. Oke, kalau gitu saya persilakan langsung kepada Bu Nur Hikmah untuk menyampaikan sambutannya siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan bisnis pengusaha yang mau bergabung dengan kita hari ini webinar tentang pajak ya. Karena kan setiap akhir tahun nih kayaknya udah rahasia umum ya, kita harus buat laporan pajaknya. Perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari My Legalitas PT Hamzah Fondasi Legal. Mungkin rekan-rekan pengusaha sebagian sudah kenal saya, ya. Mungkin juga buat legalitas bisnisnya juga sama saya. Untuk yang belum kenal, salam kenal. Saya bergerak di bidang jasa, terutama jasa pembuatan legalitas dan juga izin lanjutan. Jadi kalau rekan-rekan pengusaha yang mau membuat izin ya, yang untuk yang menengah tinggi, mungkin boleh menghubungi saya. Promo juga ya ini ya. Untuk yang mau buat SIBJK, untuk konstruksinya, atau PRT, halal, ya boleh. Atau mau yang haki, hak merek dagangnya mau diamankan, boleh juga. Dan untuk Bu Evita dan pihak pajak IO-nya, terima kasih sudah memfasilitasi kami para pengusaha untuk bisa mengenal tentang pajak ya. Karena kan sama ini pajak itu agak di mata kita nih pengusaha kayaknya agak sulit gitu ya, agak sulit, terus agak susah dan menyeramkan terutama ya gitu. Dan mudah-mudahan dengan pengetahuan hari ini kita lebih terbuka lagi dan ya lebih taat pajak lagi terutama ya. Demikian sambutan saya. Semoga para pengusaha sukses dan lancar usahanya. Kita bersama-sama maju ya untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hikmah atas sambutannya ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya, mari kita sambut Mbak Nadia Daniati, Tax Researcher Senior Associate pajak.io, yang akan menyampaikan materi webinar siang hari ini, yaitu pelaporan SPT pengusaha. Tapi sebelumnya, saya juga mau mengingatkan, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk mengisi di kolom chat dengan format nama bisnis, dan pertanyaannya. Oke, selamat siang Mbak Nadia. Halo, siang Mbak. Oke, saya Saya persilakan langsung kepada Mbak Nadia untuk menyampaikan sharingnya sharingnya siang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dari pajak.io. Saya izin share screen dulu. Bentar. Sudah muncul belum ya? Sudah Mbak, sudah ada. Sudah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara lapor SPT tahunan pengusaha. Kita langsung aja.
Hmm. Susah. Oke. Untuk agenda materinya, yang pertama kita akan bahas karakteristik dan aspek pajak pengusaha. Kemudian yang kedua kita akan bahas cara lapor SPT tahunan pengusaha. Dan yang ketiga kita akan bahas bagaimana pajak.io bisa membantu teman-teman di sini dalam mengelola pajak. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik dan aspek pajak pengusaha. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman di sini punya usaha, ini teman-teman harus mengetahui nih karakteristiknya masuk ke yang mana gitu, teman-teman di sini. Apakah masuk ke orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, atau badan usaha gitu. Dan di antara orang pribadi dan usaha tersebut ada kategori namanya UMKM gitu di tengah-tengah ini. Untuk UMKM itu karakteristiknya beroperasi dalam sektor informal dan sehingga sulit untuk dipajaki. Makanya pemerintah menerapkan ketentuan yang gampang gitu ya cara ngitungnya, cuma 0,5% dari omset. Terus untuk perlakuan pajak UMKM di Indonesia itu dibagi dua. Yang pertama itu UMKM dengan pendapatan kotor di bawah 8,8 miliar per tahun. Kemudian ada juga UMKM dengan pendapatan kotor di antara 4,8 M sampai 50 M per tahun gitu. Untuk tarif yang 0,5% dari omset itu masuknya yang di bawah 4,8 M. Nanti untuk pembahasan yang di atas 4,8 M sampai 50 nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke, maaf. Nah, ini cara membedakan ketentuan pajak UMKM dan non-UMKM. Nah, untuk penghasilan di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun itu tidak wajib pembukuan bagi orang pribadi. Tapi kalau misalkan wajib pajak badan tetap wajib pembukuan, cuman nggak terlalu dilihat gitu ya sama orang pajaknya gitu. Mereka cuma lihat dari laporan omset aja gitu. Cuman untuk formalitas tetap laporin pembukuan gitu. Sedangkan kalau misalkan udah di atas 4,8 M, baik itu orang pribadi maupun badan usaha itu wajib membuat pembukuan gitu. Terus untuk tarif yang digunakan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalau misalkan di bawah 4,8 M itu kena tarif 0,5% per bulan. Sedangkan kalau misalkan di atas 4,8 M sampai 50 M itu kena tarif pajak normal, tarifnya 22%, tapi ada diskon lagi 50%. Gitu bedanya. Kalau yang di bawah 4,8 ini dia pengenaan pajaknya itu dari omset gitu. Sedangkan kalau yang di atas 4,8 dia kenanya dari penghasilan bersih gitu. Makanya dia wajib pembukuan gitu sih. Nah, kemudian untuk ketentuan yang 0,5% ini dia sifatnya pilihan gitu. Jadi biasanya nih pajak UMKM ini diberikan untuk wajib pajak yang baru mendaftar NPWP gitu. Jadi ada waktu-waktunya tertentu. Kalau misalkan orang pribadi itu dikasih kesempatan selama 7 tahun, kalau misalkan CP itu 4 tahun dan PT itu 3 tahun gitu. Tapi kalau misalkan dari awal emang perusahaannya rugi, itu lebih baik pakai ketentuan yang normal aja langsung dari profit gitu. Kalau rugi kan nanti nggak usah bayar pajak gitu. Sedangkan kalau pakai ketentuan yang 0,5% dari omset ini dia tetap wajib bayar meskipun rugi karena dia melihatnya omset gitu, nggak ngelihat ke profit gitu sih. Paling oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Di sini ada si Pimora memperoleh penghasilan bruto sebesar 8M pada tahun 2021 dan beban usahanya itu sebesar 6,8 miliar, 6,5 miliar, maaf. Nah, di sini kan omsetnya udah di atas 4,8 M ya. Jadi dia wajib pembukuan dan perhitungan pajaknya menggunakan ketentuan normal yang tadi 22% ditambah tarif diskon 50% jadinya tarif efektifnya 11% gitu. Terus dasarnya juga dari profit seperti ini yang ada di tampilan jawaban. Cara ngitungnya itu omset dikurangi beban-beban, ketemu profitnya berapa baru dikali tarif 11% gitu. Ini hasil pajaknya 165 juta
Nah, tapi kalau misalkan di sini si Vimora ini dia rugi, itu dia nggak perlu bayar pajak gitu, malah rugi tersebut bisa dikompensasiin ke tahun berikutnya gitu. Oke, terus bedanya juga kalau pajak UMKM ini dia dibayarnya per tahun, per bulan gitu ya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk ketentuan normal yang pakai tarif efektif 11% ini, dia dibayarnya itu pas pelaporan SPT tahunan kalau badan usaha itu bulan April gitu ya. Cuma nanti bakal ada angsuran PPh 25 gitu sih. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke. Terus untuk aspek pajak lainnya tadi kan kita bahas pajak penghasilan ya, pajak penghasilan yang dilapor secara tahunan. Nah, selain perusahaan wajib lapor setahun sekali, nah perusahaan juga ada kewajiban buat lapor pajak setiap bulannya gitu. Di sini ada PPh 21 karyawan itu kalau misalkan perusahaan tersebut punya karyawan. Nah, kalau jadi nanti untuk kewajiban PPh 21 ini juga nanti kan ada perhitungan PPh 21 gitu kan. Berdasarkan untuk perhitungannya rumus-rumusnya banyak ya, ada yang pegawai tetap, terus dia bukan pegawai, ada yang freelance. Nah, itu beda-beda untuk cara perhitungannya banyak banget diatur di Per 16 tahun 2016 gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa baca pernya gitu ya, untuk contoh-contohnya juga di situ ada banyak. Nah, mungkin saya mau info untuk kewajiban PPh 21 ini kalau misalkan nanti setelah hasil perhitungannya itu ternyata gak ada pajaknya gitu ya, nihil. Karena misalkan masih di bawah PTKP gitu ya, masih di bawah batas pengenaan kena pajak gitu. Nah, itu gak perlu lapor tiap bulannya, tapi kewajiban lapornya itu nanti di bulan Desember itu wajib meskipun pajaknya nihil gitu sih paling untuk PPh 21 itu ya. Terus selain PPh 21 juga untuk pajak bulanan ada juga PPh 23. PPh 23 itu banyak jenisnya. Ada bunga, royalti, sewa, dividen, sama hadiah. Kalau untuk sewa itu dia sewa sama jasa itu ya tarifnya 2%. Sedangkan kalau misalkan royalti, hadiah, bunga gitu, nah itu tarifnya 15%. Kalau untuk pelaporannya sendiri, kalau PPh 23 itu pakai Ibu Pot Unifikasi. Jadi teman-teman di sini harus mengajukan dulu sertifikat digital, baru bisa membuat bukti potongnya dan melaporkan pajaknya. Gitu sih. Lalu untuk siapa sih yang berkewajiban memotong pajaknya gitu ya? Karena di sini kadang banyak klien yang nanya itu sebenarnya kewajiban siapa sih gitu ya PPh 23. PPh 23. Nah, jadi PPh 23 ini yang wajib memotong itu si pemberi penghasilan. Kayak di sini PTA menggunakan jasa PTB gitu ya. Itu PTA itu harus motong pajaknya PTB gitu jadi pas bayar ke PTB itu sudah bersih dipotong pajak gitu sih. Terus selanjutnya ada juga PPh 4 ayat 2 atau PPh final. Ini banyak banget jenisnya. Mungkin untuk contohnya itu seperti sewa tanah dan bangunan atau jual beli tanah juga itu masuk PPh final. Nah, untuk sewa tanah itu 10% tarifnya gitu ya. Dan untuk jenis-jenisnya nggak bisa saya jelasin sekarang gitu karena banyak banget ya. Mungkin teman-teman di sini bisa cek untuk jenisnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 gitu ya. Atau nanti boleh hubungin pajak.io buat minta e-booknya. Kita ada e-book terkait pajak-pajak yang ada di sini gitu. Terus selain ketiga itu ada juga pajak bulanan PPh 22. Nah, kalau ini juga PPh 22 ini biasanya yang memiliki kewajiban PPh 22 ini kayak industri-industri tertentu gitu. Kayak misalkan dia mempunyai usahanya di bidang impor barang. Nah, itu ada pajaknya tersendiri dan tarifnya juga beragam banget, banyak banget gitu ya. Kayak masuk juga tuh pajak penjualan barang mewah kayak penjualan yard gitu ya. Itu juga masuk ke sini. Terus selanjutnya PPh pasal 15. Nah, PPh pasal 15 juga ini juga sama seperti PPh 22 ya. Dia itu khusus badan usaha tertentu gitu kan. Ada pelayaran, terus penerbangan, terus serah terima bangunan, itu masuk ke PPh pasal 15 gitu. Banyak banget sih jenisnya. Dan tarifnya juga beda-beda gitu. Gak bisa saya jelaskan hari ini karena banyak banget. Intinya untuk pajak bulanan itu ada 5 yang ada di sini gitu. Oh ya, terus ada juga PPh 26.
Kalau PPh 26 itu dia kalau misalkan ada karyawan atau misalkan investor gitu ya, investor diakui sebagai karyawan di perusahaan dan dia juga mendapatkan gaji, nah itu juga dipotong PPh pasal 26 gitu. Tarifnya itu 20%, tapi kalau misalkan ada tax treaty itu pakai tarif tax treaty gitu sih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya mau ingatkan untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan. Untuk orang pribadi itu batas lapornya itu bulan Maret, sedangkan untuk badan usaha itu bulan April gitu. Terus di sini juga ada saya mau kasih info bahwa kantor pajak itu dapat melihat besaran omset dari invoice lawan transaksi, pelaporan PPh bulanan lawan transaksi gitu. Jadi kalau semisal ada klien gitu ya, atau misalkan si A gitu ya, dia lapor PPh 23, terus sedangkan si PTB itu lawan transaksinya dia gak ngelapor sama sekali gitu omsetnya berapa. Nah itu tuh bakal ketahuan sama orang pajak karena si PTA udah ngelaporin nih, dia membayar ke si PTB gitu kan. Makanya si orang pajak itu pasti bakal tahu gitu teman-teman di sini punya omset gitu sih. Terus apa yang terjadi bila wajib pajak tidak melaporkan SPT? Yang pertama ini kantor pajak dapat menghitung sendiri besaran PPh tahunan yang terutang. Nah, jadi cara ngitungnya itu kalau misalkan teman-teman di sini misalkan ya di sini case-nya itu teman-teman punya usaha di marketplace misalkan katakanlah Shopee gitu ya. Nah, itu teman-teman nggak melapor pajaknya misalkan selama 3 tahun gitu ya nggak ngelapor. Nah, itu pasti mereka bakal ngecek tuh dari data Shopee-nya itu kan suka ada keterangan ya terjual sekian gitu kan. Yang membeli barang itu sekian orang gitu kan. Nah, itu tuh mereka ngitungnya bisa dari situ gitu karena di situ kan ada datanya gitu kan. Pembeliannya segini sedangkan cara ngitungnya tuh tarifnya tuh bukan pakai tarif yang kecil yang 0,5%, langsung pakai tarif normal. Ini kalau misalkan omsetnya dihitung sama si orang KPP dia di bawah 4,8 gitu ya, itu dia maksudnya sampai 50 miliar itu masuknya pakai yang 11%. Kalau misalkan dihitungnya sama si orang KPP lebih dari 50 M itu bisa-bisa langsung dikali 22% gitu tanpa mengurangi beban-beban. Karena harusnya kan kalau pakai ketentuan normal itu kan dikurangi beban-bebannya dulu ya, baru dikali tarif. Nah itu sih. Itu yang menyebabkan nanti teman-teman di sini bakal terima surat tagihan pajak gede banget gitu ya, gara-gara gak ngelapor pajak gitu. Oke. Terus yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang persentasinya fluktuatif mengikuti suku acuan Bank Indonesia. Terus ada juga nih denda kalau misalkan nggak lapor SPT tahunan gitu. Kalau untuk badan usaha itu dendanya 1 juta per SPT. Kalau misalkan orang pribadi itu dendanya 100.000 gitu. Terus ada juga kemungkinan untuk audit pajak atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak gitu sih. Oke, di sini saya mau menjelaskan terkait cara lapor SPT tahunan. Nah, supaya terhindar dari denda, gimana sih step-stepnya supaya kita mau patuh pajak gitu ya? Dari awal itu gimana? Nah, jadi teman-teman di sini harus nyiapin akses DJP online. Kalau misalkan belum ada aksesnya gitu, belum punya itu teman-teman bisa ngajuin EVIN ke DJP, ke KPP gitu ya, ke KPP terdaftar. Nah, nanti kan di KPP itu bakal ketahuan nih KPP di mana gitu ya terdaftarnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngajuin permohonan EVIN. Biasanya tuh syaratnya itu KTP sama NPWP aja sih, sama selfie gitu, memegang KTP NPWP itu untuk orang pribadi. Tapi kalau misalkan untuk badan usaha biasanya ada tambahan sama akta pendirian gitu untuk permohonan EVIN. Nah, EVIN ini untuk apa sih? Nah, jadi untuk EVIN ini digunakan untuk akses DJP online. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akses DJP online, nanti bisa didaftarkan menggunakan EVIN gitu. Nanti kalau sudah ada EVIN, bisa daftar ke DJP online. Itu. Oke. Terus selanjutnya untuk melaporkan SPT tahunan perusahaan atau pengusaha, itu apa aja sih data-data yang harus disiapin? Nah, di sini teman-teman harus nyiapin tentunya identitas pengurus dan para pemegang saham gitu. Biasanya suka ada di akta sih. Kayak si A kepemilikan sahamnya berapa, NPWP-nya berapa gitu. Nah, itu nanti bakal diisi di formulirnya. Terus kalau misalkan dia UMKM, rekapitulasi peredaran bruto,
omsetnya per bulan berapa gitu. Terus dibutuhin juga laporan keuangan laba rugi dan neraca kalau misalkan dia omsetnya di atas 4,8 M dalam 1 tahun, atau khusus badan usaha itu wajib melaporkan laporan laba rugi dan neraca gitu. Nah, di sini juga teman-teman harus nyiapin bukti potong kalau misalkan teman-teman ada pemotongan pajak kayak tadi PPh 23 gitu ya. Teman-teman dipotong nih PPh 23, nah itu harus ada buktinya. Nah, bukti tersebut nanti digunain pas pelaporan SPT tahunan badan. Oke. Dan selanjutnya teman-teman juga perlu membuat catatan terkait daftar aset, dan itu juga harus disusutin dan nanti bakal masuk ke laba rugi juga ya untuk penyusutan aset gitu. Sama terakhir bukti bayar pajak kalau semisal emang ada kekurangan bayar pajak. Oke. Nah, untuk cara lapornya, tadi kan teman-teman udah punya akses DJP ya. Nah, nanti teman-teman pilih ke menu lapor, lalu pilih ke form, nanti pilih juga tahun pajaknya yang mau dilapor tahun berapa. Di sini pilihnya normal kalau emang belum pernah dilapor, tapi kalau misalkan teman-teman di sini udah pernah lapor dan merasa ada yang salah, ya itu bisa dibetulkan gitu dengan mengklik di sini pembetulan gitu. Terus nanti kirim tokennya lewat email untuk submit SPT-nya, baru nanti kirim permintaan, itu langsung auto terdownload PDF-nya gitu buat teman-teman isi. Nah, untuk cara-cara pengisian formulirnya, ini teman-teman di sini nanti bakal tampilnya seperti ini. Nanti di sini ada yang warna merah, ini wajib diisi. Mungkin teman-teman bisa geser aja angka yang ada di sini nomornya berapa gitu. Ke sini pindahin, ini nomor HP sih. Terus, nah untuk pengisian SPT itu teman-teman yang harus diisi itu dari lampiran paling belakang gitu. Nah, untuk SPT tahunan badan, kalau misalkan teman-teman ini NPWP-nya perusahaan, itu yang harus diisi dari lampiran 6 dulu. Ini kalau misalkan ada ya afiliasi, kalau nggak ada ke lampiran 5. Nah, lampiran 5 ini wajib sih. Sebentar, saya coba share formulir SPT-nya ya. Oke. Biar kelihatan sini kecil ya. Ntar ini keluarnya. Sebentar, saya tampilkan itu sih formulirnya. Oke. Nah, ini formulir SPT untuk badan usaha, CP maupun PT, nanti tampilan formulirnya seperti ini. Teman-teman boleh isi dari lampiran 5 dulu, ini wajib diisi. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh data pemegang saham. Nanti yang diisi itu nama, alamat, NPWP, sama jumlah modal yang dimiliki pemegang saham gitu, sama dividen kalau semisal ada pembagian dividen. Itu. Terus di sini juga ada daftar susunan anggota sama pengurus yang ada di akta pendirian, nanti teman-teman bisa input di sini. Setelah itu nanti teman-teman isi di bagian lampiran 4. Di sini kalau misalkan ada kegiatan atau penghasilan yang bersifat final gitu. Kayak misalkan teman-teman di sini bergerak dalam bidang sewa gedung gitu ya. Nah, itu pasti teman-teman ada bukti potong terkait sewa gedung gitu ya dari orang yang nyewa gitu kan. Karena kan dipotongnya sama pemberi penghasilan. Nah, itu si bukti potong tersebut nanti teman-teman input di sini gitu. Kayak di sini yang sewa gedung itu nomor nah ini nomor 7 gitu ya. Teman-teman nanti isi di nomor 7 itu omsetnya berapa, tarifnya berapa, terus pajak yang dipotongnya berapa gitu. Lanjut, kalau misalkan teman-teman udah isi, nah nanti ke lampiran 3. Lampiran 3 ini bukti potong yang teman-teman terima dari lawan transaksi gitu. Tapi ini tuh diisinya khusus buat wajib pajak yang menggunakan ketentuan normal yang tadi 22% gitu ya, atau tarif efektif 11%. Nah, itu baru diisi lampiran ini. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini pakai ketentuan UMKM,
lampiran 3 sama lampiran 2 di sini sama lampiran 1 juga ini di skip aja. Kalau misalkan teman-teman UMKM ini nanti di sini bakal ada yang bisa diklik gitu ya untuk menulis list omset yang teman-teman peroleh per bulannya gitu sama pajaknya berapa nanti diklik di situ gitu ya di bagian PPh final. Oke. Terus ini teman-teman kalau misalkan teman-teman pakai ketentuan normal itu tadi kan harus ngisi ini ya bukti potong. Terus di sini juga tadi kan udah disiapin nih laba ruginya. Nah, nanti teman-teman diisi di sini bagian laba ruginya dikategoriin ke jenis-jenis yang diminta sama orang pajak gitu ya. Di sini mungkin teman-teman bisa baca untuk jenis bebannya. Nah, nanti kalau misalkan udah diisi, itu bakal ngelink ke depan. Makanya kita itu isi SPT itu dari halaman belakang karena setiap yang kita isi itu nanti ngelink ke halaman depan gitu sih. Tadi kan biaya-biaya kita udah isi ya. Nah, nanti bakal muncul di sini otomatis jumlah biayanya berapa. Terus kita di sini harus input peredaran brutonya berapa. Terus di sini juga kalau misalkan teman-teman pakai ketentuan normal, ini di sini teman-teman harus membuat kertas kerja koreksi fiskal. Karena beban yang bisa dibebankan oleh akuntansi itu gak semua bisa dibebankan menurut pajak gitu. Kita ada di pajak itu ada peraturannya khusus diatur di pasal 6 sama pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu ya. Jadi ada beberapa yang nggak boleh dibebankan menurut pajak gitu, sedangkan di akuntansi udah dibebankan. Nah, makanya harus dikoreksi. Untuk jenis-jenisnya bisa teman-teman baca di sini. Jenis-jenis biaya yang harus dikoreksi ya. Gitu. Terus kalau misalkan udah diisi, nanti teman-teman pilih lampiran lanjutan yang ini. Nanti teman-teman isi ini bagian bawah, terus teman-teman pilih ke lampiran khusus bagian terakhir. Nah, ini. Kalau kalau yang ini untuk laba rugi. Jadi teman-teman nanti isi laba rugi yang udah ada itu diisi lagi di bagian formulir ini gitu sama neracanya diisi di sini. Ini kalau ini dipilihnya tergantung industri kalian apakah manufaktur. Kalau manufaktur ini halaman yang 8A1, tapi kalau misalkan teman-teman perdagangan atau jasa itu dia masuknya ke halaman 8A2 gitu. Nah, nanti di sini teman-teman tulis lagi nih. Nah, kalau ini nih dia dari laporan keuangan. Jadi dia tuh berdasarkan akuntansi gitu. Jadi teman-teman ngisinya di sini sesuai akuntansi, bukan sesuai yang dikoreksi gitu kan. Karena beda laporan keuangan menurut akuntansi sama laporan keuangan menurut pajak kan beda ya. Nah, kalau ini akuntansinya gitu. Terus kalau misalkan udah, oh ya ada juga yang harus teman-teman isi itu bagian halaman ini sih. Nah, ini untuk aset ya. Kalau misalkan teman-teman di sini pakai ketentuan normal, ini teman-teman bisa isi ini untuk list asetnya. Itu pun kalau ada, nanti di sini bakal ada penyusutan gitu ya, angka penyusutan yang menurut akuntansi berapa, sedangkan menurut pajak berapa gitu. Nanti di sini ada catatannya di sini gitu, dan langsung muncul otomatis ke halaman yang tadi yang koreksi fiskal selisihnya. Oke, nah ini untuk SPT tahunan badan. Sedangkan untuk SPT pengusaha pribadi itu tampilannya lebih gampang gitu ya, lebih enggak rumit kayak SPT badan gitu ya. Untuk SPT tahunan orang pribadi pengusaha itu teman-teman isinya dari bagian halaman belakang itu nanti bakal diarahkan ke ini yang pengisian harta. Nah, kalau di SPT tahunan pribadi ini bagian harta wajib diisi. Nah, terus ada caranya juga nih buat ngisi harta gitu ya, supaya nggak dicurigai sama orang KPP gitu. Jadi mereka itu menerapkan sistem balance gitu antara penghasilan sama harta yang dimiliki atau utang gitu. Jangan sampai hartanya banyak nih, MM-an, sedangkan penghasilan yang dilaporin itu cuman beberapa puluh juta aja gitu ya misalnya. Misalkan dia taruh harta di sini rumah gitu ya, 3M gitu ya di sini. Sedangkan penghasilannya itu cuman di bukti potong itu cuman 10 juta per bulan gitu kan. Nah, itu kan jadi aneh kan, maksudnya nggak balance gitu ya kalau misalkan kita hitung-hitung. Nah, kecuali mungkin kita di sini munculin kode utang gitu ya, munculin utang, ada utang berapa gitu ya. Mungkin itu masih bisa kita anggap balance gitu ya sama orang-orang pajaknya gitu. Nanti teman-teman isi bagian harta, terus
isi bagian PHP 0 kalau ada. Kalau misalkan tadi pengusaha itu nanti bakal ada yang harus diklik di sini ya untuk UMKM. Di sini nggak muncul sih, nggak ada. Cuma nanti bisa diklik terus kayak yang tadi saya jelasin, sama kayak SPT badan. Jadi nanti diisi lampiran omsetnya per bulan berapa gitu. Sama pajak yang udah dibayarnya berapa tiap bulan. Itu dilaporin di situ. Terus, nah ini untuk kalau misalkan teman-teman di sini pengusaha tapi kerja juga di perusahaan gitu. Nah, kan kalau misalkan kita kerja di perusahaan itu dapat bukti potong PPh 21 ya. Nah, itu nanti bukti potongnya bisa teman-teman input di sini. Terus nanti ini juga harus diisi kalau misalkan teman-teman kerja di perusahaan. Kalau ini itu untuk pengusaha yang di bidang tertentu gitu, yang ada normanya. Pokoknya ini diatur khusus sama ada peraturannya khusus gitu untuk menggunakan norma dan harus pengajuan dulu ke orang KPP gitu untuk menggunakan tarif norma. Nanti habis itu ini, nah untuk bagian halaman 1 ini diisi kalau semisal teman-teman omsetnya udah di atas 4,8 dalam 1 tahun. Tapi kalau misalkan masih di bawah nggak usah diisiin, dikosongin aja. Terus, nah teman-teman nanti isi bagian induk. Ini diisi pencatatan kalau misalkan UMKM, kalau misalkan teman-teman sini udah di atas 4,8, checklistnya yang pembukuan, terus nanti isi PTKP dan sebagainya gitu yang ada di sini. Oke, paling itu sih untuk cara pelaporan SPT-nya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih pajak.io bisa bantu teman-teman. Oke, jadi kita juga ada jasa tax handling ya. Barangkali di sini ada teman-teman yang nggak mau ribet gitu ya, pengen langsung beres aja ya. Nah itu kita ada paketnya, mungkin nanti teman-teman bisa hubungi tim kami atau hubungi aja website kami, nanti bakal diarahkan ke nomor yang akan menghubungi teman-teman gitu sih. Mungkin untuk pembahasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Mbak Evita. Silakan Mbak. Kak. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas materi yang disampaikan. Wah, sangat bermanfaat teman-teman dari terkait pelaporan SPT tahunan pengusaha. Apa aja tuh tadi, sampai tadi ada tips juga untuk pengisian form SPT tahunannya ya. Nah, buat teman-teman semuanya, silakan yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau mengisi di kolom chat ya. Saat ini kalau di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari Kak Jumari dari PT Indonesia Cipta. Jadi pertanyaan adalah, jika kita ingin menggunakan tarif normal, apakah harus mengajukan ke kantor pajak dulu langsung bisa menggunakan tarif normal? Dan ini ingin menggunakan tarif normal. Terima kasih Mbak. Untuk menggunakan ketentuan normal ini, kalau boleh tahu Bapaknya baru daftar NPWP atau emang sudah lama? Katakanlah mungkin baru daftar ya. Nah, biasanya pas daftar NPWP itu dia pas daftar itu kan melalui IREG ya. Sekarang itu bisa online. Nah, di situ biasanya pas di akhir tuh ditanyain penghasilannya di atas 4,8 atau belum gitu ya. Nah, nanti bakal diarahin kalau misalkan masih di bawah 4,8 M dalam 1 tahun, nanti bakal diarahin ke pakai ketentuan pajak UMKM gitu ya. Tapi bisa juga nanti milih menggunakan tarif normal gitu. Tapi kalau misalkan Bapak di sini mau pakai ketentuan normal, biasanya nggak usah sih Pak, langsung aja ke nanti lapor di SPT tahunan. Tapi untuk meyakinkan mungkin ya, karena takutnya nanti ditanyain, takutnya nanti pas daftar NPWP udah keklik pajak UMKM, nah mungkin nanti Bapak bisa konfirmasi ke orang KPP-nya gitu, saya terdaftarnya menggunakan ketentuan apa gitu, atau Bapak juga bisa cek sih sebenarnya di DJP online, ada di informasi gitu ya, nanti Bapak pilih cek apakah memenuhi kualifikasi PPh UMKM PP 23. Nah, nanti bakal keluar kalau misalkan emang memenuhi gitu ya. Itu berarti Bapak pakai ketentuan UMKM gitu. Intinya sebenarnya nggak ada kewajiban yang harus dilaporkan. Maksudnya nggak ada pengajuan dulu ya untuk menggunakan ketentuan normal sebenarnya ya. Cuman
mungkin untuk meyakinkan Bapak boleh konfirmasi dulu ke orang KPP-nya gitu sih, paling takutnya dari awalnya pakai ketentuan UMKM gitu sih. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih Pak, kalau emang ketentuannya UMKM, misalkan di DJP online itu dia tercatat sebagai UMKM, tapi Bapak lapor sebagai pajak normal itu nggak apa-apa gitu. Yang penting Bapak lapor dan bayar pajak, intinya itu sih sebenarnya ya. Gitu. Baik Mbak, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Kalau gitu dari Pak Juari, jika misalnya masih kurang jelas, nanti boleh langsung diinfoin di kolom chatnya ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan berikutnya dari Perdana. Di sini pertanyaannya adalah, kalau secara personal, saya ada pekerjaan penghasilan dipotong PPh 21, lalu saya dapat bukti potong. Untuk saya, apakah perlu saya lampirkan saat pelaporan SPT nanti bukti potong dari tersebut, dan atau hanya dari sisi pemberi kerja saja yang perlu melaporkan? Silakan Mbak Nadia untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Mohon maaf tadi suaranya kurang jelas, bentar deh saya sambil baca. Untuk saya, apakah perlu saya lampirkan? Oke. Untuk bukti potong itu gak perlu dilampirin Pak. Jadi nanti ada kayak yang tadi saya yang tadi barusan saya liatin ada formulir diisi untuk bukti potong gitu ya. Nah itu nanti Bapak cukup input aja nomor bukti potongnya berapa, jenis pajaknya apa, sama pajak yang dipotongnya berapa, cukup isi itu aja sih. Jadi nggak perlu dilampirin karena mereka itu sistemnya, si DJP ini dia udah ngeling gitu sistemnya. Jadi udah kebaca juga, mereka juga udah punya data bukti potong Bapak gitu dari perusahaan Bapak. Itu jadi gak usah dilampirin. Tuh. Dan tentunya Bapak juga wajib lapor di SPT tahunan pribadi sih gitu. Nggak cuman cukup, biasanya kadang ada beberapa pegawai yang merasa udah pajaknya udah dipotong sama perusahaan, mereka abai gitu ya terkait pelaporan SPT tahunan pribadi gitu. Itu sebenarnya salah gitu. Harusnya itu Bapak juga lapor juga gitu. Jadi perusahaan lapor PPh 21, nah si karyawannya juga dia lapor SPT tahunan orang pribadi gitu. Dan kalau misalkan nggak dilapor, nanti kena denda 100% per SPT. 100.000 per SPT, maaf. Oke, kalau gitu Mbak Nadia. Untuk Bapak Perdana, semoga bisa menjawab pertanyaan ya Pak ya. Kita alihkan ke pertanyaan berikutnya dari Isnaini Fitriana dari PT Isotronic Teknologi Indonesia. Jika perusahaan kami belum PKP, apakah bisa melakukan pengadaan laptop untuk instansi lain? Jika bisa, bagaimana dengan e-fakturnya? Apakah e-faktur wajib dikeluarkan untuk pengadaan? Silakan Mbak Nadia untuk dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Jadi untuk e-faktur sendiri itu syarat menggunakan e-faktur itu harus PKP dulu, Bu. Mohon maaf. Jadi Ibu di sini harus mengajukan dulu PKP. Kalau misalkan belum PKP, belum bisa akses e-faktur karena ada beberapa data gitu ya yang yang cuman diperoleh oleh PKP gitu. Kayak misalkan, jadi kalau prosesnya itu Ibu ngajuin dulu PKP, nanti sama pihak orang KPP itu dikasih sertifikat digital dan paspres itu untuk akses e-faktur. Jadi kalau misalkan belum PKP itu nggak bisa, Bu. Dan emang beberapa klien kita juga mereka PKP karena ikut pengadaan gitu ya, ikut vendor-vendor biasanya ikut ikut yang kayak gitu biasanya harus syaratnya harus PKP gitu ya. Makanya mereka meskipun omsetnya masih di bawah 4,8 M, mereka tetap PKP gitu ya supaya bisa mengikuti itu tender. Oke, silakan Mbak. Pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Fitri Yolanda. Pertanyaan adalah, tahun kemarin saya didenda 100.000 karena tidak melakukan pelaporan. Kalau mau melaporkan pajak itu di bulan apa, Mbak Nadia? Oke, kalau untuk pribadi kan lapornya 1 tahun sekali ya. Kalau untuk SPT tahunan itu dilapornya setelah habis tahun ini sih. Kayak misalkan kita mau lapor SPT tahunan 2023 itu bisa kita lapor mulai bulan Januari sampai maksimalnya bulan Maret, akhir bulan Maret gitu. Oke. Oke, semoga menjawab ya. Mas Firda. Selanjutnya pertanyaan dari Rahmanda. Ini adalah, untuk
laporan PPh 21 apakah dilakukan setiap bulan atau per tahun saja ya? Oke, seperti yang tadi dijelaskan ya di sesi penjelasan, jadi untuk PPh 21 itu tergantung karyawannya nih, penghasilannya berapa gitu. Jadi untuk perhitungannya sendiri emang banyak banget jenisnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat peraturannya di Per 16 tahun 2016. Nah, nanti setelah dihitung, nanti teman-teman lihat nih, udah ada pajaknya atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pajaknya itu wajib dibayar dan dilapor tiap bulan, tapi kalau misalkan pajaknya masih di bawah batas penghasilan kena pajak atau di bawah PTKP itu teman-teman nggak perlu lapor di bulan Januari sampai November itu nggak perlu. Jadi wajib lapornya cuma bulan Desember aja gitu. Oke, siap. Kalau kita selanjutnya pertanyaan dari Muya Azira nih, dia nanya nih, karena Kak, kalau Epin lupa itu gimana, Kak? Oh, oke, untuk lupa Evin itu dia prosedurnya sama kayak aktivasi Evin pertama kali. Jadi nanti untuk orang pribadi itu biasanya syarat yang harus disiapin itu KTP, NPWP sama foto selfie memegang KTP dan NPWP gitu. Nanti diajuin ke KPP, biasanya bisa lewat email atau lewat WhatsApp gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek KPP di Google gitu ya. Nanti bakal diarahkan ke email Google, email KPP tersebut gitu ya untuk pengajuan Evin atau ke WhatsApp mereka gitu sih biasanya untuk prosedurnya. Oke, dan semoga menjawab pertanyaan ya Mbak Muya ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Aulia. Di kantor saya belum ada PIN pajaknya untuk pajak.io ini. Apakah menyediakan jasa pajak, Mbak Nadia? Iya, betul sekali. Kita juga menyediakan jasa pajak gitu ya. Ini saya share di sini flyer penawarannya atau nanti aja di chat ya, Mbak. Gimana kalau misalnya nanti kita share dalam bentuk chat aja kali ya, personal ya. Ya, kalau kita lanjut lagi aja untuk pertanyaan berikutnya dari Rizky Her, dari Metro Mentoring Bersama. Jadi kita bergerak di bidang jasa dan kita belum PKP dan kita juga tidak mengeluarkan faktur dan PPN 11% ke klien atau pelanggan. Nah, ini seharusnya sudah benar atau tidak ya? Nah, selanjutnya juga sedangkan kita juga membeli produk atau sewa layanan jasa dengan vendor. Setiap bulan diberikan e-faktur dan ada PPh 23. Apakah itu bisa bermasalah dan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya karena nggak pernah potong PPh 23-nya? Aduh, gimana nih Mbak Nadia untuk case seperti ini, Mbak? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, dia perusahaan Bapak kan di sini belum PKP ya. Jadi emang nggak ada kewajiban buat nerbitin faktur pajak dan motong PPN 11% itu nggak ada. Jadi Bapak pure harga jual aja gitu, nggak usah ditambahin PPN karena emang belum ada kewajibannya gitu. Terus untuk PPh 23 kalau vendor Bapak kirim PPN, kirim faktur pajak sama PPh 23 itu mungkin mereka emang sudah PKP gitu. Jadinya mereka nerbitin faktur pajak gitu. Dan untuk PPh 23 emang sebenarnya sifatnya wajib Pak untuk memotong dan melapor PPh 23. Cuman kalau misalkan emang belum pernah dilapor gitu atau belum pernah dipotong, jadi si PPh 23 ini kan untuk di SPT tahunan badan si penjual jasa ya. Nah, nanti kalau misalkan nggak dipotong sama Bapak nih, nanti mereka bayar sendiri pajaknya di SPT tahunan gitu sih. Oke, kalau gitu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky Hers ya. Selanjutnya nih dari Mbak Muya lagi mempertanyakan kalau non BKP pakai jasa pajak bisa nggak ya Kak? Bisa banget kok, nanti kita bantu. Dan harganya tentunya lebih murah. Dan nanti paling kita share dalam chat ya Kak ya. Selanjutnya, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand aja tuh mengisi kolom chat ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya Mbak, ini saya ada yang ngasih ngirim pesan langsung nih, katanya dari Ya, mm-mm, dari Sama Wisata, katanya
pelaporan pajak usaha sebaiknya dilaporkan bulanan atau tahunan. Jadi untuk pajak Oke. itu sebenarnya dari tadi di awal udah kita jelasin, Pak. Jadi tergantung jenis pajaknya gitu ya. Ada yang emang bersifat wajibnya tahunan. Kalau tahunan itu emang wajib. Itu SPT tahunan penghasilan gitu ya. Tapi kalau yang bulanan itu kayak yang tadi saya jelasin itu ada beberapa jenis yang tergantung industri Bapak gitu. Apakah punya kewajiban bulanan atau enggak gitu. Intinya kalau tahunan itu wajib, kalau bulanan itu tergantung usaha Bapak gitu sih. Makanya tadi di awal kita mengetahui dulu karakteristik perusahaan kita gitu sih. Oke, siap. Kalau gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak yang masuk di kolom personal chat dari Mbak Nadia? Belum ada lagi sih, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Taufik Hidayat. Contoh usaha yang pelaporan bulanan itu seperti apa ya, Mbak ya? Oke, untuk yang rutin wajib dilapor dan dibayar bulanan itu tentunya PPh 21 ya. Itu pun kalau ada pajaknya. Itu wajib dibayar dan cara ngelapornya juga agak rumit sih. Jadi ada aplikasi PPh 21 dari DJP. Nanti kita kalau misalkan belum ada harus download dulu terus buat database. Nanti kita intinya pertama kita nyiapin dulu kertas kerja PPh 21, kita input ke aplikasinya terus kita lapor di DJP online. Itu PPh 21 ya. Yang bulanan. Ada juga PPh 23. Nah, kalau PPh 23 ini sifatnya kalau misalkan ada transaksi tersebut aja gitu yang harus dipotong PPh 23. Nah, itu baru Bapak lapor gitu. Jadi emang bulanan itu nggak setiap perusahaan wajib lapor bulanan gitu sih, Pak. Cuman beberapa tergantung transaksi gitulah intinya. Kalau misalkan emang transaksinya ada potensi pajak PPh 23, itu baru Bapak wajib lapor gitu yang bulanan. Atau pajak yang lainnya kayak pajak final juga sewa gedung itu juga wajib dilapornya bulanan. Oke, semoga bisa menjawab ya, Pak Taufik Hidayat. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau mengisi di kolom chat ya. Iya, Mbak Nadia, mau tanya langsung aja boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Ya, Mbak Nadia, itu kalau yang pajak 21 ya, yang penghasilan pribadi, itu ada minimal nggak sih? Maksudnya ada UMR-nya atau enggak? Atau memang maksudnya beberapa pun dia gaji tetap wajib dilaporkan? Itu gimana? Oke. Mungkin sambil saya dari tadi kan saya sebutin dulu ya per 16 tahun 2016, per 16 2016. Biar saya langsung perlihatkan gitu ya pada teman-teman semua di sini seperti apa isinya gitu karena PPh 21 itu emang agak rumit gitu ya. Karena emang banyak banget perhitungannya gitu. Tapi intinya kalau misalkan teman-teman di sini sebagai pegawai kontrak atau pegawai tetap itu dihitungnya ada PTKP gitu, ada batasan PTKP. Untuk batasannya itu sendiri tergantung statusnya. Kalau misalkan belum menikah itu batasan PTKP-nya itu 54 juta. Kalau misalkan sudah menikah ada tambahan lagi 4.500.000. Kalau misalkan udah punya tanggungan, itu tambahan lagi 4.500.000 itu maksimal 3 anak. Dan untuk status menikah dan anak tanggungan itu cuman ke para suami aja ya gitu. Sedangkan kalau perempuan itu tetap selalu PTKP-nya itu 54 juta gitu. Mungkin untuk pernya teman-teman lihat sendiri aja deh soalnya agak susah ini aksesnya. Oke. Satu lagi, kalau untuk yang pajak penghasilannya istri, kalau sekarang itu kan istri dan suami satu NPWP ya. Kalau istrinya bekerja, suami juga bekerja, tapi mereka di lain perusahaan, itu wajib lapornya kan karena satu NPWP, yang wajib lapornya suami, istri nggak wajib lapor ya gitu. Oke, untuk status NPWP gabung itu dilapornya bareng-bareng Bu. Jadi di SPT Ibu kan ikut, misalkan ya di sini Ibu ikut NPWP suami, jadi suami yang lapor, tapi nanti penghasilan Ibu juga dilapor. Kalau misalkan untuk cara inputnya itu sendiri
nanti kalau misalkan dilihat dulu Ibu kerjanya di satu perusahaan atau lebih dari 2 perusahaan gitu. Kalau misalkan satu itu sifatnya final. Kayak tadi sempat diliatin formulir di bagian penghasilan final. Nah, itu nanti di situ ada keterangan penghasilan istri gitu ya. Istri dari satu pemberi kerja. Nah, itu nanti Ibu input di situ penghasilannya berapa, pajak yang dipotongnya berapa. Seperti itu Bu untuk mekanismenya, cara isinya. Terima kasih Mbak Nadia. Dengan senang hati Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak Nadia. Dari Rahmanda Putra, nah kalau di perusahaan memakai PPN khusus seperti 1,1%, namun kita ada sewa dan ada beberapa transaksi lawan, transaksi memakai PPN normal, apakah PPN normal itu masuk biaya atau neraca yang bisa dikreditkan di lain waktu? Silakan Mbak Nadia dijawab pertanyaannya. Oke, kalau misalkan di sini teman-teman menggunakan ketentuan yang DIMED gitu ya, disebutnya DIMED gitu ya. Kalau di pajak itu ya pakai norma gitu, pakai norma untuk bayar PPN-nya 1,1% langsung dari bruto gitu ya, dari omset. Nah, sedangkan mungkin di sini teman-teman juga ada menggunakan membeli barang yang ada PPN-nya ya. Nah, itu gimana gitu kan? Tadi pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk PPN yang ada di pembelian itu nanti bisa dibebankan di laporan keuangan gitu sebagai beban pajak masukan mungkin gitu dicatatnya. Gitu. Jadi di laporan keuangan nanti masuk boleh masuk neraca. Oke, kalau gitu semoga menjawab pertanyaan ya, Mas Rahmanda Putra. Selanjutnya jika teman-teman masih ada pertanyaan, ayo silakan ketik aja di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Mungkin di sini juga teman-teman kami juga mau memberikan informasi ya, Pajak.io. Jadi teman-teman yang hadir di sini dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait dengan perpajakan usahanya ya dengan tim Pajak.io, dan nanti tim Pajak.io akan membantu menjawab pertanyaan seputar perpajakan langsung ya. Pajak.io garis miring konsultasi tim pajak. Oke. Masih kita tunggu untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau memberikan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, Mbak mau tanya untuk perhitungan pajak penghasilan bagi komisaris, perhitungannya apakah sama dengan karyawan biasa atau ada perhitungan khusus ya? Pertanyaan dari Mas Adam, boleh dijawab Mbak Nadia? Oke, baik Mas. Jadi untuk perhitungan komisaris ini dilihat dulu penghasilannya jenis apa gitu kan. Ada yang pemberiannya sebagai gaji gitu, ada juga yang pemberiannya sebagai dividen. Itu beda tarifnya. Kalau misalkan sebagai gaji biasanya masuk ke pegawai tetap ya. Nah, itu perhitungannya biasanya dikurangi batas penghasilan tidak kena pajak yang tadi saya jelaskan, yang 54 juta, 4.500.000 yang itu. Nah, seperti itu penghitungannya. Tapi kalau misalkan istilahnya sebagai dividen itu kena tarif 10% gitu. Dan tapi kalau misalkan penghasilan dari dividen tersebut sama masnya apa sih ditabungkan gitu ya, itu nggak kena pajak gitu. Kayak dibeliin apa sih SBI gitu ya, yang apa sih yang di Bank Indonesia, yang kayak gitu itu nggak kena pajak. Oke, siap. Semoga menjawab pertanyaan ya, Mas Adam ya. Untuk teman-teman lainnya, jika ingin bertanya, masih ditunggu pertanyaannya. Kalau di Mbak Nadia sendiri, saat ini ada pertanyaan lagi nggak, Mbak, kalau di personal, di pribadi chatnya? Belum ada sih. Paling kayak belum ada sih. jasa, harga jasa. Halo, selamat oke. siang. Izin bertanya. Selamat siang.
Iya, saya mau nanyain gini. Jadi ini ada PMA. Nah, PMA itu dia sebagai pemegang saham atau investor ya di situ ya. Untuk kalau nggak salah katanya sih dia bilang aturannya dia bukan menerima gaji di perusahaan, tapi dia itu dividen berarti ya? Mhm. Atau apa ya? Kalau Betul. PMA itu atau sama aja dengan perusahaan lokal? Kalau misalkan disebutnya bukan gaji berarti dividen sih, Pak. Tapi boleh nggak dia nerima gaji gitu kalau PMA itu? Boleh kok. Boleh, Pak. Di kita juga ada beberapa klien yang komisarisnya itu PMA dan mereka menerima gaji dan dipotong PPh enam. Itu bisa kok, Pak. Oh ya, jadi dia juga orang dari luar juga ya? Mhm, betul. Hmm. Tapi PPh 26 itu ngikutin tax treaty apa langsung dari PPh 26-nya itu 20% itu ya? Mhm. Jadi untuk tarifnya tersendiri itu sebenarnya 20% ya Pak yang berlaku dari omset. Maksudnya dari gaji yang diterima gitu ya. Cuman kalau misalkan ada identitas negaranya gitu, jadi ada formulirnya khusus gitu ya yang harus diisi untuk pakai ketentuan tax treaty gitu. Nanti masuknya berupa jasa berarti ya Pak, jasa yang digunakan maksudnya penggunaan jasa gitu ya. Nanti itu ada tarifnya tersendiri di tax treaty-nya gitu, tergantung perjanjiannya antara negara Indonesia dengan negara tersebut gitu sih Pak untuk tarifnya. Oh, jadi kayak DGT One seperti itu ya? Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Makasih ya. Ya, dengan senang hati Pak. Terima kasih Pak Juari atas pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Untuk teman-teman lain masih ditunggu untuk pertanyaannya. Oke, jika dari teman-teman semua yang ada di sini tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin untuk webinar kali ini bisa kita akhiri kali ya Mbak Nadia. Boleh Mbak. Oke, oke kalau gitu. Sekian acara webinar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nadia yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, dan juga Bu Nur Hikmah serta tim dari Melegalitas yang sudah memberikan kesempatan untuk acara webinar siang hari ini ya Bu ya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa berguna untuk kedepannya, dan tentunya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Vita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar. Stay healthy dan selamat siang. Selamat siang Bu Yovita. Terima kasih semuanya rekan-rekan pengusaha. Semoga kita semua sukses. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Nadia. Ya, terima kasih juga semuanya Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Banyak yang nanya nomor aku.
Oke, aku share. Cie, jadi